Bab 3066, Arena Pahlawan Abadi. Dalam sekejap mata, Boliang mengumpulkan 1000 kristal abadi tingkat rendah dan menatap Ye Bufan dengan gigi terkatup. Wah, aku punya uang, tapi ada syaratnya. Kalau kalah, kamu harus berlutut di depan umum dan berteriak 3 kali. Kamu tidak layak untuk peri Feng, kamu tidak layak menjadi laki-laki. 1000 kristal abadi jelas bukan jumlah yang sedikit. Meskipun orang ini sudah memutuskan bahwa ia harus menemukan cara untuk merebutnya kembali nanti. Namun sebelum itu, Anda harus mempermalukan pihak lain untuk melampiaskan kebencian Anda. Tidak masalah. Wajah Ye Bufan langsung berseri-seri karena gembira saat melihat 1000 kristal abadi tingkat rendah. Dengan uang sebanyak itu, dia selangkah lebih dekat untuk maju lebih jauh. Ayo, bawa itu. Dia melambaikan tangannya, dan Boliang mendengus dingin serta menggoyangkan pergelangan tangannya, lalu 1000 kristal abadi tingkat rendah di dalam tas itu beterbangan. Ye Bufan mengambilnya, membuka tas itu dan melihatnya dengan saksama, lalu mengangguk puas, lumayan, tepat 1000, tidak lebih, tidak kurang. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Boliang. Kalau begitu, ikut aku ke arena pahlawan abadi. Urat-urat di tangannya menonjol saat dia mengepalkannya, hanya menunggu untuk memberi pelajaran kepada pihak lain begitu dia naik panggung. Ye Bufan terkekeh, siapa yang bilang aku akan naik panggung bersamamu? Ekspresi Boliang tiba-tiba menjadi gelap, apa maksudmu? Apakah kamu bercanda? Jangan khawatir, menurut aturan Sekte Pedang Liu Guang kami, rekan Tao dapat menggantikan penantang. Ye Bufan melambaikan tangannya ke arah Feng Ziwu ketika dia sampai pada titik ini, Xiao Wu, aku akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang, dan kamu akan bertanggung jawab untuk memukulinya. Pukuli dia dengan keras. Dengan baik, Boliang menggertakkan giginya karena benci. Dia tidak menyangka pihak lain begitu tidak tahu malu dan mempelajari aturan sekte dengan sangat saksama. Memang ada ketentuan seperti itu dalam peraturan Sekte Pedang Liu Guang, yang menyatakan bahwa selama kedua mitra tidak berkeberatan, salah satu dari mereka dapat mengambil tindakan untuk menanggapi tantangan tersebut. Namun hal semacam ini jarang sekali terjadi, hanya ada 1 atau 2 kali pihak laki-laki yang akan berjuang membela pihak perempuan. Ini pertama kalinya semua orang melihat seorang pria hidup dengan mengorbankan seorang wanita di depan umum dan membiarkan wanita itu membelanya. Setelah hening sejenak, suasana pun meledak seketika. Ya ampun, aku pernah lihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah lihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kau benar-benar membiarkan seorang wanita berjuang untukmu. Bisakah kau lebih tidak tahu malu lagi? Apakah Peri Feng telah meminum ramuan cinta? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pria yang tidak berguna dan tidak tahu malu seperti itu? Semua orang yang hadir merasa gembira dan dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria bisa begitu tidak tahu malu dan menganggap remeh sebagai seorang gigolo. Ye Bufan sama sekali tidak peduli. Dia memegang kantong uang di tangannya dan tersenyum lebih cerah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin bersaing atau tidak? Jika kamu takut, akui saja kekalahanmu. Boliang menahan amarahnya, ekspresinya sangat muram, jika aku mengalahkan Feng Xianzi, apakah taruhan sebelumnya masih dihitung? Ye Bufan terkekeh, tentu saja, begitu kamu memasuki arena pahlawan abadi, kamu akan dihukum oleh sekte jika kamu melanggar taruhan. Akulah orang yang paling mematuhi aturan sekte. Baiklah, kalau begitu aku akan bertarung dengan Peri Feng terlebih dahulu. Menurut gagasan Boliang, meskipun Feng Ziwu merupakan talenta bintang 8 yang langka di sekte tersebut, dia baru menjadi anggota selama beberapa hari, dan jelas bukan lawannya. Selama dia menang, Ye Bufan akan berlutut dan menerima penghinaan di depan umum, yang dapat dianggap sebagai balas dendam atas kekalahan hari ini. Kedua belah pihak tidak memiliki keberatan, dan dikelilingi oleh orang banyak, mereka segera tiba di arena pahlawan abadi sekte tersebut. Sebagai sekte di dunia peri, arena pertarungan sangatlah penting, dan para pengikut dari Balai Penegakan Hukum bertugas di sini sepanjang tahun. Selama kedua belah pihak telah menandatangani taruhan, mereka harus memenuhinya setelah menang atau kalah, jika tidak, mereka akan dikenai sanksi oleh Balai Penegakan Hukum. Pertarungan antar sekte seperti ini tidak memerlukan wasit.
Jika Anda terjatuh dari ring, Anda kalah. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Anda kalah. Jika Anda mengaku kalah, Anda kalah. Hanya ketiga situasi ini yang pada akhirnya akan diputuskan oleh para penegak hukum. Kedua pihak menandatangani taruhan dan menuliskan tuntutan masing-masing, termasuk 1000 kristal abadi tingkat rendah dan bagaimana Ye Bufan akan memenuhi janjinya jika dia kalah. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Ye Bufan mengambil kursi dan duduk di sebelahnya, memakan biji melon dan minum minuman sambil menunggu pertempuran di panggung dimulai. Melihatnya seperti itu, orang lain memandangnya dengan jijik. Ini orang paling tidak tahu malu yang pernah saya lihat. Dia membiarkan wanitanya keluar dan bersikap seolah-olah dia hanya menonton pertunjukan. Apakah dia masih seorang pria? Dia seorang gigolo sejauh ini. Saya sangat marah. Saya hanya menunggu kakak senior Boliang menang sehingga dia bisa berlutut di depan umum dan menyatakan bahwa dia bukan laki-laki. Ye Bufan tidak peduli dengan ejekan orang-orang di sekitarnya dan menatap arena dengan gembira. Feng Ziwu dan Bo Liang melangkah ke atas panggung. Bo Liang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bersikap seperti kakak laki-laki. Feng Xianzi, kamu bergabung agak terlambat, jadi kamu dianggap sebagai adik perempuanku. Sebagai kakak laki-lakiku, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Orang ini berpose yang menurutnya sangat keren, berbicara bebas, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan sisi terbaiknya. Sayang sekali Feng Ziwu bahkan tidak melihatnya. Ketika murid penegak hukum mengumumkan dimulainya, dia langsung meninju. Awalnya, menurut pendapat Bo Liang, tidak peduli apa, dia telah menjadi pemula selama lebih dari 10 tahun dan sekarang berada di tahap tengah Void Immortal. Baik dalam hal kultivasi pribadi maupun pengalaman bertempur, dia akan menghancurkan murid yang baru diinisiasi, bahkan jika lawannya memiliki bakat bintang 8. Bagaimanapun juga, sebaik apapun bakatmu, kamu tetap perlu berlatih, dan waktunya masih terlalu singkat. Itulah sebabnya, untuk menunjukkan kemurahan hati saya mengusulkan untuk menyerah pada 3 gerakan terlebih dahulu. Tetapi ketika dia merasakan kekuatan pukulan Feng Ziwu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bahasa Indonesia, pukulan yang begitu kuat, tekanan yang begitu memikat, ini bukanlah penampilan seorang virtual abadi di tahap awal, ini bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Ini sebenarnya tahap akhir Suxian. Bo Liang menjerit dalam hatinya, sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia hanya bisa meninju dengan sekuat tenaga. Di mata semua orang yang hadir, pemenang pertempuran ini pastilah Bo Liang, dan yang menantinya adalah pemenuhan taruhan terakhir Ye Bufan. Tak seorang pun menyangka bahwa begitu pertarungan dimulai, Bo Liang langsung terpental ke belakang, tidak memiliki daya untuk melawan sama sekali. Semua orang terkejut, kecuali Ye Bufan, yang menghabiskan minuman di tangannya dalam satu tegukan dan melambaikan tinjunya dengan penuh semangat, pukul wajahnya. Pukul wajahnya. Begitu dia membuka mulutnya, Feng Ziwu menurutinya. Begitu Bo Liang berdiri, dia ditampar di wajahnya. Ledakan, suara renyah menyebar ke seluruh tempat dan semua orang tercengang. Seorang abadi ditampar di depan umum. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Pedang Liu Guang. Ye Bufan berteriak kegirangan lagi, serang sisi itu lagi. Begitu kata-kata itu terucap, Feng Ziwu mengangkat tangannya dan menariknya kembali, meninggalkan bekas tamparan merah di pipi Bo Liang yang lain. Bagi Ye Bufan, tidak ada yang namanya memukul seseorang tanpa memukul wajahnya. Seperti kata pepatah, menamparkan wajahnya itu enak, dan menamparkan wajahnya terus-menerus itu enak. Orang ini muncul begitu saja dan bertindak cerdik serta mencari masalah, jadi dia seharusnya ditampar wajahnya. Feng Ziwu pun melakukan hal yang sama. Ia menamparkan wajah Bo Liang berulang kali tanpa ampun. Tak lama kemudian, wajah tampannya berubah menjadi kepala babi. Bab 3067, Seseorang dengan Wajah. Aku menyerah. Ini benar-benar di luar dugaannya, dan karena dia belum pernah menghadapi pertarungan semacam ini sebelumnya, Bo Liang benar-benar tercengang. Baru pada saat ini dia sadar dan buru-buru memberi isyarat kepada murid penegak hukum di sebelahnya. Baiklah, begitulah. Feng Ziwu memenangkan pertandingan ini.
Murid-murid Balai Penegakan Hukum menghentikan Feng Ziwu dan mengumumkan hasil pertempuran. Tidak ada yang menyangka akan seperti ini. Semua yang hadir gempar, ada yang kaget, ada yang gembira, dan ada pula yang geram. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kultivasi peri Feng begitu kuat. Para penggemar Feng Ziwu semua bersemangat, bahagia atas kemenangan dewi mereka. Mereka yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar murni karena cemburu. Dewi yang luar biasa seperti itu ternyata adalah mitra Tao yang tidak berguna. Setiap pria akan merasa marah. Boliang diusir dari arena Xianying oleh para pengikut penegak hukum. Sampai saat ini, dia masih bingung dan jelas tidak mengerti bagaimana dia kalah. Dia jelas seorang murid yang baru berada di sini kurang dari seminggu, bagaimana kultivasinya bisa begitu kuat. Bagaimana mungkin energi abadi yang baru saja diubah menjadi lebih kuat daripada yang telah saya kumpulkan dalam 10 tahun terakhir. Tepat saat dia dipenuhi amarah dan kebencian, sebuah wajah tersenyum muncul di depannya. Itu adalah Ye Bufan yang sedang memakan biji melon. Bagaimana? Apakah kamu yakin bahwa kamu kalah dariku? Setelah dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya langsung meledak. Tak tahu malu sekali. Seakan-akan kakak senior Boliang kalah darinya. Gigolo ini benar-benar menyebalkan, apakah ada orang yang lebih hina darinya? Ya Tuhan, aku hampir mati. Bagaimana mungkin dewiku menemukan pria yang begitu hina? Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan para penonton, ketika mereka melihat Ye Bufan seperti ini, mereka semua dipenuhi dengan amarah. Boliang sangat marah hingga dia melompat. Aku tidak terima. Kalau kau punya nyali, lawanlah aku. Kalau kau punya nyali, kalahkanlah aku. Saudara Boliang, akui kekalahanmu. Ada murid-murid dari Balai Penegakan Hukum yang mengawasi di sini. Ye Bufan masih menyeringai marah, jika kau kalah, kau kalah. Kau harus mengakui kekalahan pada akhirnya. Pikirkanlah, bukankah kemampuanku untuk menemukan wanita yang begitu kuat? Kalau tidak, mengapa Anda tidak memilikinya? Jadi, ada banyak jenis kekuatan, dan bisa hidup bergantung pada orang lain juga merupakan bagian dari kekuatanku. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Boliang sangat marah hingga ia merasa pusing dan memuntahkan darah. Dia tidak terluka parah saat bertarung dengan Feng Ziwu tadi, tetapi sekarang dia begitu marah hingga muntah darah. Ye Bufan tertawa riang dan berkata, "Kakak, kamu agak terlalu marah. Ini tidak baik. Mudah sekali menjadi gila. Kamu, aku, yang bermarga Ye, ingin menantangmu." Boliang memandang murid-murid Balai Penegakan Hukum di sebelahnya dan menahan keinginan untuk mengambil tindakan saat itu juga. Kali ini aku menantangmu secara pribadi. Kau tidak boleh mencari orang lain untuk bertarung menggantikanmu. Hanya kita berdua yang bertarung. Apa kau punya nyali? Kau ingin menantangku? Tentu saja. Ye Bufan berkata, selama kamu memiliki cukup batu roh, tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Bagaimana dengan ini? 2000 kristal abadi tingkat rendah dan aku akan menerima tantanganmu. Petik 2. Apa? 2000 kristal abadi tingkat rendah. Apa kau gila? Boliang menggertakkan giginya dan berkata, bukankah pertarungan sebelumnya menghabiskan 1000 kristal abadi tingkat rendah? Ye Bufan tersenyum dan berkata, itu berbeda. Tadi Xiao Wu yang bermain untukku, tapi sekarang aku melakukannya sendiri, jadi nilaiku secara alami akan berlipat ganda. Anda, Boliang merasakan panas di dadanya dan hampir muntah darah lagi. Orang ini menyegarkan persepsi tentang tidak tahu malu lagi dan lagi, seolah-olah statusnya lebih tinggi dari Feng Xianxi. Ye Bufan berkata, bagaimana? Syaratku sudah ada di sini, terserah padamu apakah kau bersedia atau tidak. Boliang menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu yakin tidak bisa melakukan trik kali ini? Kamu harus naik ke panggung dan melakukannya sendiri. Ye Bufan mengangguk, tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana mungkin kamu tidak percaya pada Balai Penegakan Hukum? Mari kita tanda tangani taruhannya terlebih dahulu. Kalau begitu, tunggu aku. Boliang menoleh lagi dan menatap orang-orang yang hadir. Semuanya, saya ingat dengan jelas cerita tadi. Sekarang saya ingin merepotkan kalian untuk meminjamkan saya beberapa kristal abadi lagi agar totalnya menjadi 2000.
Saya akan mengembalikannya kepada Anda dalam beberapa hari dan tidak akan pernah mengingkari janji saya. Petik 2. Orang ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Dia bertekad untuk menghilangkan amarahnya, kalau tidak dia akan sakit karena frustrasi. Baiklah, aku akan meminjam 200 kristal abadi tingkat rendah dari kakak senior Boliang. Saya harus membayar 300. Saya harus memberi orang ini pelajaran. Ya, kakak senior Boliang, aku punya 100 kristal abadi tingkat rendah di sini. Orang ini terlalu jahat, aku harus menghajarnya habis-habisan. Orang-orang di sekitar menjadi bersemangat, bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya, dan mereka semua menyumbangkan uang. Dalam sekejap mata, mereka mengumpulkan 2000 kristal abadi tingkat rendah. Wah, apa lagi yang ingin kamu katakan? Boliang melemparkan tas kain penuh kristal peri itu. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Bufan menimbang tas kain di tangannya dan berkata, aku menerima tantanganmu. Agar adil, aku akan membiarkanmu beristirahat selama 1 malam. Kita akan bertarung di sini pukul 7 besok pagi. Apa, besok? Boliang ingin segera menamparkan Ye Bufan ke tanah, tidak ada gunanya menunggu sampai besok, tidak, lakukan sekarang. Sekarang, lihat seperti apa penampilanmu. Kamu Bufan melirik mulutnya, wajahnya penuh dengan jijik, aku juga orang yang memalukan. Kamu baru saja memuntahkan banyak darah. Ada apa jika aku mengalahkanmu sekarang? Bahkan jika aku menang, seseorang akan mengatakan aku menang, bukan bela diri. Jadi besok, jika Anda setuju, bandingkan saja. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya mengalami keributan, dan Platinum hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ya Tuhan, seseorang yang merupakan orang yang pelit sebenarnya berani mengatakan bahwa dia tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu ini benar-benar mengatakan dia ingin malu. Jika kamu sangat rendah hati, kamu akan tak terkalahkan. Orang ini sangat tidak tahu malu. Platinum mengambil napas dalam-dalam dan menekan kemarahan di hatinya. Besok baik-baik saja, tapi kita harus menuliskannya ke dalam taruhan. Jika besok kurang dari jam, itu akan secara otomatis mengakui kekalahan, dan ruang penegakan hukum akan membiarkanmu bertaruh pada taruhan saat ini. Jangan khawatir, aku pasti akan datang, aku khawatir kamu akan takut padaku. Ye Bufan tidak ragu sama sekali, dan kedua belah pihak menandatangani taruhan kedua dengan para murid ruang penegak hukum. Itu jelas ditulis di dalamnya, dan tidak peduli mana yang tidak besok atau jam, itu dinilai secara langsung kalah. Nak, tunggu aku. Memegang taruhan di tangannya, Platinum ditinggalkan di sini dengan terburu-buru. Dia tidak terluka serius, tetapi wajahnya ditampar seperti kepala babi. Xiao Wu, mari kita kembali juga. Kamu Bufan dengan senang hati menyimpan tas uangnya, mengambil tangan kecil Feng Ziwu, dan keduanya ditinggalkan di sini bersama-sama. Xiao Fan, apakah kamu benar-benar akan melawannya besok? Feng Ziwu penuh perhatian, dan makna di matanya jelas. Meskipun kamu Bufan dapat dengan mudah mengalahkan Platinum Liang, rahasianya akan sepenuhnya terekspos dan akan segera menarik perhatian seluruh sekte. Kamu Bufan sedikit tersenyum dan berkata, jangan khawatir, hanya pria seperti itu tidak sepadan sama sekali, aku punya pengaturan sendiri. Bab 3068, Sosok yang Bagus. Baiklah, jangan sampai menderita kerugian. Feng Ziwu memberikan beberapa instruksi. Kali ini dia akan keluar cukup lama, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Bufan dan kembali ke guanya. Ye Bufan kembali ke halaman kecilnya, mengeluarkan 2 dompet, dan sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak kristal abadi tingkat rendah hanya dengan berjalan-jalan. Itu adalah keuntungan yang sama sekali tidak terduga. Dia tahu betul apa rencana Boliang, yakni tidak lain adalah mempermalukannya terlebih dahulu, baru kemudian mencari kesempatan merebut kembali kristal peri itu. Tetapi begitu uang itu ada di tangan Anda, bagaimana bisa diambil oleh orang lain? Dia menaruh semua kristal peri ke dalam cincin penyimpanan, lalu langsung berlari ke kamar mandi, cepat-cepat menanggalkan pakaiannya, dan mulai mandi. Di puncak-puncak ke-9, Feng Ziwu dibawa ke aula Master Puncak oleh seorang pelayan segera setelah dia kembali.
Ji Suxian duduk di tengah dengan ekspresi berwibawa. Murid, meskipun bakatmu luar biasa dan kecepatan latihanmu luar biasa cepat, kamu tetap harus berkonsentrasi pada latihanmu. Bagaimanapun, hanya latihan keras yang dapat menghasilkan kesuksesan besar dalam membudidayakan makhluk abadi. Dalam sebulan, ketua sekte akan memilih murid-muridnya. Dengan bakatmu, kau masih memiliki harapan selama kau bekerja keras. Jadi mulai hari ini, jangan berkeliaran di luar tanpa alasan, dan jangan mencari anak bernama yaitu. Petik 2. Feng Ziwu ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Bagaimanapun, tuannya sedang memikirkannya. Mengenai pertemuan dengan Ye Bufan di masa mendatang, aku hanya perlu mencari cara secara diam-diam. Ji Suxian mengangguk pelan, jelas sangat puas dengan sikapnya. Dia mengulurkan tangannya dan membelai jenggotnya. Kudengar kau mengalahkan seorang murid sekte luar dari puncak kelima hari ini, yang berada di tahap tengah Void Immortal. Masalah ini sekarang telah menjadi topik hangat di seluruh sekte pedang Liu Guang, dan sebagai penguasa puncak ke-9, wajar saja jika dia tidak mengetahuinya. Ji Suxian awalnya merasa sedikit penasaran. Meskipun Feng Ziwu telah mencapai tahap tengah Void Immortal, dia baru saja mulai belajar dan keterampilannya belum mahir. Dalam situasi ini, mampu melawan Boliang secara setara sudah sangat bagus, apalagi menang dengan satu gerakan. Awalnya dia ingin menanyakan sesuatu yang terperinci, tetapi dia tiba-tiba terdiam di tengah pidatonya, matanya terbelalak dan bola matanya nyaris keluar dari rongganya. Tahap akhir Void Immortal. Kapan kau mencapai level itu, gadis? Meskipun dia adalah penguasa puncak ke-9, meskipun dia adalah salah satu dari sedikit prajurit tingkat atas di sekte pedang Liu Guang, dia masih sangat terkejut ketika melihat situasi di hadapannya. Kemarin dia masih di tahap tengah virtual immortal, dan dia mencapai tahap akhir virtual immortal dengan sangat cepat. Kecepatan peningkatan yang begitu cepat sungguh tak terlukiskan bahkan dengan kata mengerikan. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa dia mampu mengalahkan Boliang, yang berada di tahap tengah Suxian, dengan satu gerakan. Itu sepenuhnya karena penekanan level. Tahap akhir Suxian jauh lebih kuat daripada tahap tengah Suxian. Jika Anda mengejutkan musuh, sangat masuk akal untuk menang dengan satu gerakan. Hari ini, Feng Ziwu dan Ye Bufan telah membahas tindakan pencegahan dan tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, hal semacam ini tidak dapat disembunyikan. Bagaimana kamu melakukannya? Meskipun Ji Suxian memiliki kepribadian yang tenang, dia masih terkejut dan bingung saat ini. Meningkatkan satu alam setiap hari, kecepatan kultivasi yang begitu cepat adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat atau dengar sebelumnya. Aku tidak tahu. Feng Ziwu tersipu. Ngomong-ngomong, dia sudah seperti ini sejak dia keluar dari tempat Xiao Fan. Ini, ada hubungannya dengan anak itu lagi. Ji Suxian terkejut lagi. Dia tidak mengerti mengapa seorang sampah yang bahkan tidak bisa mengubah esensi sejatinya bisa membawa perubahan besar bagi muridnya. Apakah bentuk tubuh anak laki-laki itu yang istimewa? Atau apakah teknik kultivasi ganda lebih kuat? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya lagi. Meskipun dia belum pernah mempraktikkannya, dia masih memiliki beberapa penelitian tentang prinsip-prinsip kultivasi ganda. Hal ini disebut kultivasi ganda, dan sebagian besar menguntungkan bagi pria. Bahkan jika kedua belah pihak diuntungkan, mustahil bagi Ye Bufan untuk membawa manfaat sebesar itu bagi Feng Ziwu dengan tingkat kultivasinya. Dia tidak ingin mempercayai hal ini, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan lain. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak dapat mengetahui mengapa muridnya meningkat begitu cepat. Ji Suxian melambaikan tangannya, baiklah, pergi berlatih dulu. Feng Ziwu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk aula. Sebelum dia keluar dari pintu, sebuah suara rendah terdengar lagi dari belakangnya. Mulai sekarang, jika kau ingin pergi ke tempat anak bernama Ye itu, pergilah saja. Meskipun Ji Suxian tidak mau percaya bahwa semua ini ada hubungannya dengan Ye Bufan, faktanya ada di sana. Jika pergi ke sana sekali saja dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, yang mana setara dengan latihan keras selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, mengapa saya harus menghentikan pengikut saya? Di puncak Lingyun, di kamar tidur tetua agung, wajah Hua Bingyu memerah,
seolah-olah darah akan menetes keluar kapan saja. Orang jahat sialan ini adalah seorang kultivator. Apakah dia perlu mandi setiap hari? Sejak dia kembali dari puncak ke-9, dia selalu penasaran tentang kemajuan Feng Ziwu, dan merasa bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan Ye Bufan. Namun, mengenai masalah kultivasi ganda, mustahil baginya untuk pergi dan bertanya secara langsung. Dia tidak bisa membuka mulut apapun yang terjadi, karena bagaimanapun juga, dia belum pernah melakukan hubungan seksual dan masih perawan. Namun setelah beberapa kali memeriksa, dia mendapati kalau lelaki itu sedang mandi atau melakukan semacam aktivitas kultivasi ganda, yang membuatnya tersipu dan jantungnya berdebar lebih cepat setiap kali melihatnya. Yang terburuk adalah benda ini sepertinya memiliki semacam sihir. Sejak aku tidak sengaja melihat sekilas adegan yang tidak pantas antara Ye Bufan dan orang lain, adegan itu sering muncul di pikiranku. Dan aku tidak dapat mengusirnya, yang mana seringkali membuatku tersipu, jantungku berdebar cepat dan aku merasa sangat malu. Saya awalnya bertekad untuk tidak mengintip orang itu lagi, tetapi saya baru saja mendengar tentang masalah antara kamu Bufan dan Boliang. Setelah melirik Feng Ziwu, dia menemukan bahwa itu sudah berada di tahap akhir keabadian kekosongan, yang membuatnya merasa lebih dan lebih penasaran, jadi dia menyapu perasaan spiritualnya ke kaki gunung lagi, dan pemandangan itu terjadi begitu saja. Orang ini memiliki sosok yang sangat bagus. Hua Bingyu bergumam pada dirinya sendiri, lalu buru-buru menutupi mulutnya dengan tangannya, tidak bisa percaya bahwa dia mengatakan ini. Tapi ini adalah cara orang. Semakin malu yang saya rasakan, semakin banyak saya ingin mengambil beberapa pandangan lebih pada bagian yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ya Tuhan, mengapa aku harus mengembalikan bajingan ini? Hua Bingyu menutupi pipinya yang panas dengan kedua tangan, merasa bahwa budidaya ribuan tahun telah terganggu. Di ruangan lain, mulut wanita itu ditutupi dengan senyum menyenangkan. Sungguh orang kecil yang menarik. Tampaknya hari-hari di masa depan tidak lagi membosankan seperti sebelumnya. Setelah mandi, kamu Bufan kembali ke kamar, mengeluarkan slip batu giok yang diberikan Feng Ziwu dan mulai mempelajarinya dengan hati-hati. Kedua slip giok terlihat sederhana, tetapi mereka membakar teknik rahasia sekte pedang Liu Guang. Salah satunya adalah teknik pedang Liu Guang, satu adalah sutra jantung Mansion Ungu, satu adalah teknik pedang, dan yang lainnya adalah kekuatan dan metode pikiran internal. Sejak mempraktikkan ki sejati yang kacau, kamu Bufan telah menerjemahkan ingatan dan kemampuan pemahamannya berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya, dan dia segera mempelajari sutra hati Istana Ungu. Tetapi dia tidak berlatih, tetapi hanya membimbing kekacauan Yuan yang abadi untuk beroperasi menurut sutra hati Istana Ungu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Persis sama seperti yang saya harapkan, dengan kekuatan kekacauan Immortal Yuan, Anda dapat mensimulasikan segala jenis seni bela diri, dan tidak ada perbedaan dalam napas Anda. Kemudian dia mulai mempelajari teknik pedang Liu Guang, mengakhiri latihannya sekitar tengah malam, dan diam-diam meninggalkan halaman, dan sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kegelapan. Bab 3069, memukul dengan tongkat. Tata letak puncak kelima sama dengan tata letak puncak ke-9. Di kaki gunung terdapat tempat pelatihan bagi murid terdaftar, dan tingkat atas diperuntukkan bagi murid luar. Namun, dibandingkan dengan halaman sederhana milik murid-murid terdaftar, tempat ini terlihat jauh lebih baik. Halamannya tidak hanya lebih luas, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Formasi pengumpulan roh sederhana juga didirikan, dan roh perinya pun kaya. Saat ini, Boliang sedang berada di ruang latihannya, terus-menerus mengoleskan obat ke wajahnya. Orang ini tadinya orangnya suka genit dan sangat mementingkan penampilannya, tapi tak disangka akan dipukuli seperti ini. Untungnya, ramuan di tangannya manjur. Setelah dioleskan, memar di wajahnya berkurang banyak. Dia meletakkan ramuan itu, mengambil cermin perunggu, memandangi dirinya sendiri, dan menggertakkan giginya karena kebencian. Tunggu saja, Ye kecil. Saat kita sampai di arena pahlawan abadi besok, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Aku akan membuatmu 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih sengsara daripada aku hari ini.
Petik 2. Orang ini sedang melampiaskan kekesalannya ketika tiba-tiba sebuah batang besi muncul di belakang kepalanya dan menghantam titik akupuntur Baihui-nya dengan keras. Dengan baik, tubuh Boliang membeku. Ia tidak pernah menyangka akan dipukuli dengan pentungan di kediamannya sendiri. Dia berusaha keras untuk berbalik dan melihat siapa yang melakukannya, tetapi begitu dia berbalik, pandangannya menjadi gelap dan dia pingsan. Kamu masih ingin naik ring? Teruslah bermimpi. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Ye Bufan. Dia melihat tongkat besi di tangannya dan mengangguk puas. Benda ini adalah senjata yang diperoleh dari Pulau Surga, dan dapat dianggap sebagai senjata spiritual tingkat atas, tetapi dia tidak suka menggunakan tongkat, jadi dia tidak pernah menggunakannya. Hari ini, benda ini cocok untuk digunakan memukul seseorang dengan tongkat. Ini adalah rencana yang sudah kupikirkan sebelumnya. Karena aku tidak ingin membocorkan rahasiaku, lebih baik aku menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Kamu pikir kamu bisa memanfaatkan Xiao Wu? Berani sekali kau berdiri dan bertindak begitu arogan. Ye Bufan mengayunkan batang besi di tangannya berulang kali, menghantam tubuh Boliang dengan suara berderak. 1/4 jam kemudian dia meninggalkan halaman. Boliang di dalam ruangan dalam keadaan menyedihkan, dengan luka di sekujur tubuhnya, 1000 kali lebih parah daripada saat Feng Ziwu memukulnya sebelumnya. Namun, titik akupuntur di tubuhnya tertutup rapat dan dia belum bisa bangun untuk sementara waktu. Diperkirakan saat dia bangun, dia akan bangun setelah besok pagi. Keesokan paginya, seluruh sekte pedang Liu Guang menjadi ramai dengan aktivitas, dan para pengikut dari puncak pertama hingga puncak ke-9 semuanya berbondong-bondong menuju ke arah arena pahlawan abadi. Pertarungan cincin terjadi setiap hari, dan semua orang sudah terbiasa dengannya sejak lama. Alasan mengapa kita begitu memperhatikannya hari ini adalah karena identitas kedua pihak yang bertikai terlalu istimewa. Di satu sisi ada pecundang berusia 1000 tahun, yang kebetulan merupakan mitra kultivasi ganda dari murid perempuan paling menonjol di sekte tersebut. Di sisi lain, Boliang tidak terlalu terkenal, tetapi reputasinya melambung setelah ia dikalahkan oleh Feng Ziwu dalam satu gerakan kemarin. Semua orang ingin melihat siapa yang dikalahkan oleh murid perempuan yang baru menjadi muridnya kurang dari 3 hari. Di puncak ke-9, Ji Suxian secara alami tahu tentang pertempuran hari ini. Tetapi pertempuran antara murid-murid tingkat ini tidak cukup baginya untuk hadir secara langsung untuk menonton. Namun pertarungan judi ini agak istimewa karena melibatkan murid berbakat bintang 8 yang paling menonjol, jadi ia harus menganggapnya serius. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus masuk. Dia adalah Zhao Sicheng, manajer gerbang luar puncak ke-9. Guru puncak, Anda mencari saya. Zhao Sicheng tampak hormat. Ji Suxian berkata, begini. Kau sudah mendengar tentang pertempuran hari ini. Ini menyangkut murid-muridku dari puncak ke-9. Pergi dan urus mereka. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Zhao Sicheng bertanya, apakah Master Puncak ingin aku membatalkan pertarungan ini? Dia sudah lama mendengar reputasi Ye Bufan sebagai pecundang abadi, dan percaya bahwa begitu duel dimulai, itu hanya akan membawa aib bagi puncak ke-9, jadi dia punya ide ini. Bisakah Anda membatalkannya? Ji Suxian melotot padanya. Masalah ini sudah terdaftar di Balai Penegakan Hukum. Kecuali jika salah satu pihak mengaku kalah, itu tidak dapat dibatalkan, bahkan jika dia, sang Master Puncak, turun tangan. Zhao Sicheng juga tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan merasa sedikit malu, apa yang diminta oleh Master Puncak dari saya. Ji Suxian menghela nafas, hasil taruhan ini tidak diragukan lagi, Ye Bufan akan kalah. Tapi apapun yang terjadi, dia tetap murid puncak ke-9ku. Jika dia kalah, biarlah, tapi jangan biarkan dia jatuh ke tangan jahat. Petik 2. Zhao Sicheng mengangguk, aku tahu. Ada hal lain lagi, dan yang paling penting. Ji Suxian tampak serius, Feng Ziwu dan Ye Bufan adalah sepasang kultivator ganda. Jika situasinya berubah, saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh terluka. Ya, Zhao Sicheng setuju dan pergi. Sebagai pengurus sekte luar,
dia tentu tahu betapa pentingnya Feng Ziwu bagi sekte tersebut dan dia menganggapnya sangat serius. Di puncak kelima, Bai Lingpu juga memanggil manajer sekte luar Lu Gan ke sisinya. Pergi dan urus pertempuran hari ini. Lu Gan dan Bai Lingpu agak mirip, keduanya berkulit putih dan gemuk, dengan senyum palsu di wajah mereka. Pig Master, apakah ini perlu? Kita akan menang apapun yang terjadi. Aku tahu itu. Bai Lingpu masih tersenyum, tetapi ada niat membunuh dalam senyumannya. Aku memintamu melakukan hal lain. Kudengar anak laki-laki bermarga Ye dan Feng Ziwu memiliki hubungan yang sangat baik. Boliang mengalami penghinaan besar kemarin. Jika dia menang hari ini, dia pasti akan melakukan langkah besar untuk melukai Ye Bufan dengan parah. Pada saat ini, Feng Ziwu kemungkinan akan melakukan sesuatu di luar kendali, atau bahkan naik panggung dan mulai berkelahi. Yang harus Anda lakukan adalah memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkannya. Petik 2. Ini, meskipun Lu Gan adalah orang yang sangat kejam, ekspresinya membeku setelah mendengar kata-kata ini. Bahasa Indonesia, apa artinya melumpuhkan Feng Ziwu? Anda harus tahu bahwa ini adalah murid berbakat yang paling berharga di sekte saat ini, tubuh roh pedang bintang 8, yang kini telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Hanya dalam beberapa hari, ia mampu dengan cepat maju dari seorang kultivator yang telah naik dari dunia kultivasi ke tahap akhir keabadian virtual. Kecepatan yang mengerikan ini sungguh gila. Pig Master, ini mungkin tidak pantas, kan? Keringat dingin mengalir dari wajah gemuk Lu Gan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, jika Feng Ziwu lumpuh, aku khawatir ketua sekte dan tetua agung akan marah, dan akibatnya akan menjadi bencana. Apa yang kamu takutkan? Sebagai perbandingan, Bai Lingpu jauh lebih tenang. Pikirkan tentang hubungan antara puncak kelima dan puncak kesembilan. Jika kita membiarkan gadis ini tumbuh dewasa, apakah kita masih akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Puncak kelima dan puncak kesembilan bagaikan air dan api. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh seluruh sekte pedang Liu Guang. Namun, dengan pemimpin sekte yang memimpin, semua orang bertindak sesuai aturan dan tidak ada masalah besar yang terjadi. Dari segi kekuatan, Jisuxian tidak kalah dengan master puncak lainnya, tetapi murid-murid di bawah asuhannya jauh lebih buruk. Dia selalu berada di bagian bawah daftar di setiap kompetisi dan selalu dihancurkan oleh puncak kelima. Tetapi jika murid berbakat seperti Feng Ziwu muncul, segalanya akan berubah. Orang-orang seperti Bai Lingpu tersenyum di permukaan, tetapi sangat kejam di dalam hati. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Lu Gan tahu alasannya, tetapi dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Jangan takut, aku tidak memintamu memaksakannya. Bai Lingpu menepuk bahunya untuk menghiburnya. Pertempuran ini diadakan di bawah naungan Balai Penegakan Hukum, dan harus adil dan jujur. Jika Feng Ziwu mengambil tindakan, itu akan melanggar tabu sekte. Wajar saja jika Anda melindungi murid-murid saya saat ini, tetapi Anda secara tidak sengaja menyakitinya. Bahkan pemimpin sekte tidak dapat menyalahkan Anda. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, mata Lu Gan berbinar dan kemudian dia mengacungkan jempol. Master Puncak memang sangat penuh perhitungan. Bab 3070, sedikit lagi. Di halaman Ye Bufan, Feng Ziwu berlari dengan tidak sabar begitu hari mulai terang. Xiao Fan, bagaimana rencanamu? Apakah kamu yakin? Seperti kata pepatah, khawatir membuat orang bingung. Meskipun dia tahu bahwa kultivasi Ye Bufan bahkan lebih tinggi darinya, dan meskipun dia tahu bahwa lelaki kecil ini selalu punya rencana untuk segalanya, dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jangan khawatir, semuanya sudah siap, tinggal sedikit lagi. Mata Ye Bufan menjelajahi sekujur tubuhnya saat dia berbicara. Setelah kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir, wanita itu tampak semakin cantik dan menarik. Kombinasi antara kesejukan dan keseksian sangatlah menarik bagi lelaki manapun. Bahkan seorang yang abadi pun tak dapat menolaknya. Feng Ziwu tidak menyadari hal ini dan bertanya lagi, apa lagi yang kurang? Cepat beritahu aku, ada yang bisa aku bantu. Tentu saja, hanya Anda yang bisa membantu saya dalam masalah ini. Ye Bufan menyunggingkan senyum licik dan menariknya ke dalam pelukannya,
kultivasiku masih kurang sempurna, aku butuh bantuanmu untuk meningkatkannya. Kamu, tidak serius. Sebelum Feng Ziu sempat menyelesaikan kata-katanya, bibir cerinya yang seksi telah dicium dengan keras oleh Ye Bufan, yang kemudian mengangkatnya dan melemparkannya ke tempat tidur besar di samping mereka. Di kamar tetua agung puncak Lingyun, Hua Bingyu mondar-mandir, tampak agak cemas. Waktunya untuk bertarung akan segera tiba. Kartu truf apa yang dimiliki orang itu? Mungkinkah dia hanya menggertak? Kelihatannya tidak sama sekali. Mengapa kita tidak melihatnya lagi? Pada titik ini, kartu-kartu tersembunyinya akan terungkap. Memikirkan hal ini, pipinya tiba-tiba memerah, dan tubuh Ye Bufan yang sangat kuat muncul dalam benaknya lagi, dan perasaan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di seluruh tubuhnya. Orang jahat itu tidak mandi lagi, kan? Kamu mau lihat? Tidak mungkin. Sekarang sudah pagi. Dia seharusnya tidak mandi. Betul, dia biasanya mandi di malam hari. Saya hanya ingin melihat kartu apa yang dimilikinya, saya tidak punya niat lain. Dalam sekejap, pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Hua Bingyu. Akhirnya, ia menemukan alasan yang masuk akal bagi dirinya sendiri dan menyapu kesadaran spiritualnya ke arah kaki gunung. Tetapi hanya dengan sekali pandang, ia merasa seperti tersengat listrik, dan rona merah yang baru saja memudar segera muncul kembali. Dan itu 10 kali lebih dahsyat dari sebelumnya, dan pipinya yang halus begitu merah hingga tampak berdarah. Sialan, orang jahat ini benar-benar melakukan hal seperti ini pagi-pagi sekali. Hua Bingyu sangat marah hingga ia menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya di dalam ruangan. Tidak ada lagi martabat yang tersisa dalam dirinya sebagai seorang tetua agung, ia bertingkah seperti wanita kecil yang pemalu. Tapi tidak ada cara untuk membicarakan hal semacam ini. Lagi pula, akulah yang mengintip, dan aku hanya bisa menahannya dengan tenang di dalam hatiku. Orang jahat ini masih melakukan hal yang memalukan saat ini. Tunggu saja orang lain akan menyiksanya. Ye Bufan tidak tahu semua ini. Setelah berlatih bersama, mereka berdua meninggalkan halaman dengan segar dan berjalan bergandengan tangan perlahan menuju ke arah arena pahlawan abadi. Ekspresi dingin Feng Ziu saat ini menampakkan pesona yang berbeda, membuatnya tampak semakin menawan. Saat ini, sudah ada banyak orang di sekitar arena pahlawan abadi. Untungnya, mereka semua adalah makhluk abadi, dan masing-masing dari mereka dapat melayang di udara. Orang-orang ini semua telah mengambil posisi yang menguntungkan sejak awal, menunggu untuk menyaksikan pertempuran berikutnya. Tepatnya, bagi mereka ini sama sekali bukan pertarungan. Tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Itu hanya pertunjukan besar. Tidak lama kemudian, Lu Gan dan Zhao Sicheng datang ke sini bersama anak buah mereka. Kedua lelaki itu saling berpandangan, dan karena puncak kelima dan puncak ke-9 selalu berselisih, mereka berdua mendengus dingin dan tidak ada yang berbicara. Zhao Sicheng memimpin anak buahnya ke sisi timur, dan Lu Gan langsung ke sisi barat. Semakin banyak orang berkumpul, dan hanya tersisa setengah jam hingga tengah hari, tetapi protagonis kedua tim lawan belum tiba. Saat itu terjadi keributan di luar kerumunan, dan Ye Bufan serta Feng Ziu berjalan mendekat. Biasanya, Sekte Pedang Liu Guang memiliki puluhan ribu pengikut, dan kedua orang ini baru saja memasuki sekte tersebut, jadi tidak banyak orang yang mengenal mereka. Namun, karakteristik Ye Bufan terlalu kentara. Dia memancarkan aura seorang kultivator dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ditambah dengan kecantikan Feng Ziu yang tak tertandingi. Ketika keduanya disatukan, bahkan orang yang belum pernah bertemu mereka pun dapat langsung menebak identitas mereka. Ini dia datang. Aku tidak menyangka orang tidak berguna ini akan ada di sini lebih dulu. Apa yang terjadi dengan Boliang? Masih belum ada tanda-tandanya. Kenapa kamu terburu-buru? Kakak senior Boliang tidak peduli berurusan dengan pecundang seperti itu. Dia pasti akan segera datang. Merasakan tatapan semua orang, Ye Bufan menyentuh hidungnya. Dia tidak bisa bersikap rendah hati meskipun dia ingin. Kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian banyak orang. Dia membawa Feng Ziu ke dasar arena Xianying, menyapa para pengikut penegak hukum di atas panggung, dan menunjukkan bahwa dia sudah ada di tempat. Lalu ia mencari kursi kosong dan duduk,
lalu mengeluarkan meja teh berisi semua teh dan air panas yang tersedia. Ia dan Feng Ziwu sedang menyeruput teh sambil menunggu, tampak sangat santai. Mereka sama sekali tidak tampak seperti sedang terlibat dalam pertempuran besar, tetapi lebih seperti sedang bersenang-senang dan bersantai. Melihat Feng Ziwu yang dingin dan cantik membuat teh dan menuangkan air untuknya, seperti seorang istri muda yang melayani suaminya, orang-orang di sekitarnya sangat marah hingga gigi mereka gatal. Orang ini hanyalah sampah tak berguna yang baru saja naik ke surga. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk dilayani oleh roh pedang dengan bakat bintang 8? Akan tetapi, betapapun marah dan cemburu yang mereka rasakan, mereka tidak berdaya dan hanya bisa berharap agar Platinum Liang segera datang sehingga mereka bisa memberi pelajaran kepada orang ini. Lu Gan memandangi Feng Ziwu, dan cahaya dingin menyala di matanya, dan kemudian dia menatap kamu Bu Fan sambil tersenyum. Pria kecil ini sangat menarik. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaannya berasal. Di sebelahnya ada seorang murid luar bernama Sen King, yang merupakan pengikut pribadinya. Mungkin orang bodoh itu tidak takut. Beberapa beku yang naik tidak tahu posisi mereka sama sekali, dan mereka pikir ini ada di ranah yang lebih rendah. Lu Gan sedikit mengangguk, mungkin. Ketika semua orang menunggu, waktu berlalu demi sedikit, tetapi masih belum ada tanda-tanda platinum. Pada awalnya, semua orang tidak banyak berpikir, tetapi melihat kurang dari 1/4 jam tersisa sebelum Chen Xi, banyak orang menunjukkan ekspresi cemas. Semua orang tahu bahwa taruhan kemarin ditandatangani dengan jelas. Bahkan Lu Gan mengerutkan kening, apa yang terjadi? Apakah orang ini begitu bodoh kemarin? Atau apakah itu terlalu sombong? Belum waktunya. Tempat tinggal murid luar dari puncak kelima dilarang, dan kesadaran rohaninya jauh lebih rendah daripada Hua Bingyu, jadi dia bahkan tidak bisa mendeteksi situasi pada jarak yang begitu jauh. Lu Gan melambaikan tangannya kepada Sen King, pergi dan lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan orang ini. Biarkan dia datang dengan cepat. Ya, Sen King setuju dan terbang menuju arah murid luar puncak kelima. Para penonton terus melihat ke kejauhan, menantikan kedatangan Platinum Liang, tetapi mereka tidak pernah bisa melihat siapapun. Sen King datang ke kediaman Bo Liang, semuanya tenang. Ketika saya datang ke kamar, saya melihat seseorang berbaring di tanah, ditutupi dengan bekas luka di tubuhnya dan kepalanya bengkak selama 3 putaran. Karena penampilannya sangat tidak berbentuk, ia dengan hati-hati mengidentifikasinya dan mengkonfirmasi bahwa orang ini adalah Platinum.